Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih udah nonton. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita melihat sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan verifikasi lapangan kegiatan delineasi batas wilayah administrasi kabupaten kota. Kebetulan kita berada di perbatasan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Desa Widoro, Desa Ndonorojo, Kabupaten Pacitan, dan Desa Gunturharjo, Kecamatan Parangkubuto, Kabupaten Wonogiri. Kita lihat yang di belakang itu pada naik gunung guys, itu akan mencari batas yang pernah ditanam oleh para leluhur kita dulu. Dan mudah-mudahan dengan batas wilayah yang jelas ini, maka kondisi geografi masing-masing wilayah dalam perencanaan pembangunannya makin keren. Oke, yang bergabung jangan lupa ya like, subscribe, dan share. Mari ikuti wawancara kami dengan Ibu Hesti, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Pacitan, tentang kegiatan pada hari ini. Ini adalah kegiatan dalam rangka revisi Permendagri tahun 2007 nomor 07 ya, tentang batas wilayah Jawa Tengah Jawa Timur. Memang yang di Permendagri itu sudah berdasarkan kartometri yang dilaksanakan pada tahun 2007. Kemudian ternyata setelah diimplementasikan di lapangan ada sedikit segmen-segmen yang harus diperbaiki. Intinya seperti itu. Ya, sehingga pada hari ini kegiatan melibatkan satu pemerintah Desa Widoro ya. Ya, Desa Widoro, Ya. Desa Gunturharjo. Oh ya. Kemudian dari bagian pemerintahan Wonogiri dan Pacitan, kemudian Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kemendagri serta Badan Informasi Geospasial. Oke. Sebagai pelaksana teknis penetapan dan penegasan batas daerah di Indonesia. Iya. Kita khawatir gini loh Bu, kan banyak orang, banyak mobil nih, orang di kampung-kampung dikira ada perebutan perbatasan atau. Jadi ini hanya membetulkan aja ya Bu ya. Ini hanya penetapan dan penegasan batas wilayah kabupaten dan batas wilayah provinsi, karena memang secara koordinat maupun secara kartometri itu seiring waktu perubahan-perubahan pergeseran bumi ini juga ada pengaruh, termasuk perkembangan pembangunan gedung rumah dari penduduk itu juga mempengaruhi terhadap kevalidan batas wilayah yang sudah ditetapkan Permendagri tahun 2007 lah. Sekarang kan tahun 2022. Rasanya memang ada hal-hal yang harus direvisi, Update lah ya. Iya. Batas dibedakan dalam dua hal utama, yaitu fungsi batas dan bentuk batas atau fisik. Batas secara fungsional merupakan manifestasi daripada suatu sistem yang berkaitan dengan adanya diferensiasi antara hak dan kewajiban dalam suatu tatanan lingkungan. Diferensiasi hak dan kewajiban tersebut dapat bersumber dari adanya berbagai pengelompokan sosial seperti kultur, demografi, bahasa, agama, hukum, politik, adat, tradisi, administrasi, yurisdiksi, dan seterusnya. Pada dasarnya, yang menjadi objek dalam tatanan lingkungan yang menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban adalah wilayah. Secara fungsional, pada umumnya garis batas dimaksudkan untuk memisahkan beberapa hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah. Garis batas merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan hukum kelompok sosial masyarakat atau adat dengan wilayahnya. Seperti misalnya lingkungan masyarakat hukum adat. Di laut tidak dikenal batas berkaitan dengan hak-hak hukum adat.
meskipun hak-hak tradisional menangkap ikan itu ada. Hal tersebut disebabkan karena selain batas konkret tidak pernah jelas, juga tidak pernah sesuai dengan batas yang diklaim masyarakat adat lainnya. Hak-hak tradisional di perairan negara lain yang kemudian melibatkan hak dan kewajiban negara itu dapat diterima sebagai hak-hak tradisional yang sah oleh negara tersebut. Akan tetapi, lingkungannya diberi batas-batas serta ketentuan-ketentuan lainnya membatasi hak-hak tradisional tersebut. Hal tersebut dapat dilihat di sebuah perjanjian antar negara. Dalam kehidupan sehari-hari, pemberian batas dapat terjadi untuk hal-hal yang elementer, seperti pemberian batas yang dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan subjek hukum lain, sampai penetapan batas yang harus dilakukan bersama-sama dengan pihak lain melalui kesepakatan, karena batas tersebut merupakan batas yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Batas yang memerlukan kesepakatan dari pihak lain mempunyai fungsi sebagai milik bersama atau res communis. Negara merupakan suatu entitas politik yang diakui keberadaannya oleh hukum internasional. Di luar wilayah suatu negara dapat berupa wilayah negara lain ataupun wilayah entitas lembaga masyarakat internasional. Mengapa negara wajib memiliki wilayah yang jelas dan wajib memiliki kepentingan internasional? Pengertian negara secara umum pada awal terdapat dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak dan kewajiban negara, yang menyebutkan beberapa unsur daripada suatu negara sebagai bentuk hukum internasional atau characteristic of state as a version of international law. Yang tadi naik ke atas. Titik batas anu kuwi kon sumber apa langsung nampu tinggal ditinggal Langsung nampu lo. oh iya wes Guys, hari ini saya menemani YouTubernya Guntur Harjo. ya iya Kita mencari titik batas Indonesia bagian Guntur Harjo. Mudah-mudahan ketemu dan tidak menjadikan sengketa. Kan pantoknya tempat gini. Dan secara fakta di lapangan ini memang Jawa Tengah. oh ini Jawa Tengah Di patok pab ini kan harusnya tempat gini gitu kok. oh Perkiraan gua malah. oh itu malah kurang enggak kurang Mriki. oke nah daerah itu mereka cara mengalor Biasanya kan tempat itu. jalan dua
Nah, titik aslinya yang di sana itu, Pak. Titik aslinya itu. Ini bantuan. Abu berapa? Kalau Papu 0213 itu yang di sana. Oh, ini bukan papu ya? Iya, Cor, lakono. Oh, 50 meter. Di sini ada lagi di atas. Pak Eko mau dicek juga. Nah, ini atau kayak yang sebelumnya?